Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk memasang custom ROM Lineage OS 21 berbasis Android 14 di HP LG V20. Iya, kalian nggak salah denger. Ini HP flagship keluaran tahun 2016, tapi dapat update custom ROM terbaru hingga Android 14. Saya akan mencoba memasang custom ROM Lineage OS 21 berbasis Android 14 dan juga custom kernel Swan 2000 di HP LG V20 ini. Selain itu, saya juga akan memasang modul audio yang akan membuka potensi dari QuadDAC yang ada di HP ini. Kalian bisa lihat penjelasan fitur HiFi QuadDAC di channel saya. Syarat utama untuk memasang custom ROM ini adalah LG V20 kalian harus sudah di UBL atau Unlock Bootloader. Karena LG sudah surrender bikin HP dan sudah menutup layanan UBL-nya, jadi kalian harus pakai UBL haram. Untuk caranya, kalian bisa lihat di forum XDA, linknya di komentar. Ini caranya agak aneh karena kalian harus jalanin script di terminal emulator buat manfaatin celah atau exploit buat UBL tanpa izin. Singkatnya, kalian pasang bootloader versi debug yang sudah terbuka bootloadernya. Saya pengen sebenarnya liatin caranya ke kalian, tapi sayangnya UBL ini permanen, jadi gak bisa balik lagi ke stok dan saya gak punya unit LG V20 yang lain. Setelah proses UBL beres, baru HP ini bisa dioprek dan pasang custom ROM dan sebagainya. Langsung saja kita lanjut ke prosesnya. Kali ini kita akan custom ROM LG V20. Sebenarnya HP ini udah di custom ROM sekarang ini udah ngejalanin Lineage OS versi 19, ini udah jalanin Android 12. Tapi kita akan upgrade custom ROM-nya ke custom ROM Android 14. Sama-sama pakai Lineage OS juga. Jadi yang pertama kita perlu restart dulu ke recovery ya. Kita restart ke recovery. Oke, ini salah satu efek UBL haram tuh muncul layar kayak gini. Karena kita tuh pakai bootloader yang versi developer gitu, makanya muncul warning ini. Ini HP saya layarnya udah rusak ya, makanya kayak gini. Harusnya gak bakal putih kayak gini kalau HP kalian layarnya masih normal. Nah, ini agak-agak lama ini masuk recovery-nya. Emang proses bootingnya sih setelah UBL haram ini tuh jadi lama efek sampingnya. Di sini saya belum pasang TWRP, ini masih recovery bawaannya Lineage OS, tapi kita masih bisa ngeflash di sini. Oke, ini agak susah dilihat gara-gara HP saya layarnya rusak. Tapi yang kita perlu lakuin itu kita pilih apply update, dan itu apply from ADB. Nah, ADB sideload. Kalau udah, kita colok ke PC, install lewat ADB sideload. Kalian bisa copy ke internal atau lewat ADB sideload. Kalau saya lebih suka pakai ADB sideload. Jadi langsung aja kita coba install. Jadi saya udah nyiapin 3 bahan di sini. Yang pertama itu custom kernel. Ini custom kernel Swan 2000. Dan yang kedua itu Lineage OS 21, ini Android 14 buat H910. Jadi pastiin kalian download sesuai versi ininya LG V20 kalian. Saya pakai LG V20 versi ATNT dan itu tuh modelnya H910. Dan yang terakhir kalian perlu G-Apps. Pastiin yang ARM64 karena ini HP 64 bit gak 32 bit kayak Redmi 9C dan J2 Prime. Custom kernel ini katanya bisa bikin lebih stabil HP-nya dan ada yang buat khusus gaming juga. Tapi saya gak pakai versi gaming, saya pakai versi yang biasa aja karena HP ini bukan buat main game, saya mau pakai HP ini buat dengerin musik seringnya. Jadi pertama kita install dulu ROM-nya, ADB, sideload, Lineage OS. Nah sekarang ini proses install ROM-nya, jangan sampai kesenggol HP-nya. Nah ini lagi nge-install nih, kita tunggu aja ini sampai beres. Oke, ternyata ini ada error nih. Katanya invalid signaturnya. Kita yes aja. Yes, kita lanjut install. Nah, sekarang ini udah proses ngeflash ini yang ngeflash sistemnya. Oke, kita berhasil ngeflash custom ROM-nya. Dan sekarang kita perlu ngeflash custom kernel dan juga G-Apps-nya. Jadi kita pilih apply for ADB lagi. Nah, ini ADB sideload-nya udah aktif. Kita balik lagi ke PC. Lalu kita sideload G-Apps-nya dulu. Nah, sekarang ini udah proses instalasi G-Apps-nya. Ini kecil tulisannya di pojok sini. Tapi kita bisa lihat progres di ininya di terminalnya. Dan ini sama itu protes masalah signature, kita yes aja. Selama installnya sukses gak masalah. Oke, berhasil ini installnya. Sekarang kita install custom kernelnya. Dan caranya sama kayak tadi kurang lebih. Kita tinggal ADB, sideload, H910, ini kernel Swan 2000 namanya. Kita enter, kita lanjut proses pemasangannya. Oke, kita berhasil pasang semuanya. Ini agak-agak kecil ya tulisannya, ini udah done ini.
Jadi selanjutnya kita akan wipe data kalau bisa, factory reset, kita format data dan factory reset, kita format datanya. Jadi ini bakal hilang semua data kalian. Untungnya saya udah backup data saya. Kita format data. Ini lagi format data ini. Lagi format partisi datanya dan juga cache-nya. Oke, sekarang kita bisa restart dan masuk ke Lineage OS 21 atau ke Android 14. Hebat ya, ini HP keluaran 2016 tapi masih bisa dapat update ke Android 14. Android kalau dioperate itu bisa ngalahin iOS itunya dukungannya. Karena nggak tahu kenapa ya dukungan dari komunitas custom ROM tuh bisa lebih lama daripada dukungan dari mereknya langsung. Karena kalau mereknya langsung pengen kalian beli HP yang baru, jadi sengaja yang lama nggak dikasih update. Sedangkan kalau komunitas pengen kalian pakai HP-nya selama-lamanya mungkin. Dan inilah komunitas tuh jauh lebih baik dalam mengurus device yang lama yang udah lama nggak diurus sama pembuatnya. Bahkan kalau ini pembuatnya udah gak bikin HP lagi, LG udah surrender bikin HP. LG V20 ini jelas pasti udah gak didukung lah. Mereka udah punya paling terakhir itu LG V60. Ngapain ngurusin V20? Oke, kita bootingnya ini ke Lineage OS. Kita tunggu aja ini sampai masuk ke Lineage OS-nya. Oke, kita berhasil booting, tidak bootloop. Kita masuk ke tampilan awalnya. Kita start. Oke, ini kayaknya bakal minta WiFi. Oke, ini saya sudah connect ke WiFi dan sekarang ini bagian mempersiapkan HP-nya. Ini abaikan ini ya, ini dari HP-nya bukan dari custom ROM-nya. Custom ROM-nya nggak kolaborasi sama Wadimor, ini HP-nya yang layarnya jadi kolaborasi sama Wadimor gini. Sebenarnya sih saya sempat pengen ganti ya ini layarnya, nggak terlalu mahal juga sih, 250.000 ini. Kalau nggak salah harga layarnya itu tuh udah sama frame-nya, jadi nggak perlu nempelin lagi frame-nya. Cuman saya agak-agak males gitu ya ngebenerin HP ini, soalnya HP ini saya pakai cuma buat setel musik karena saya manfaatin si hi-fi quad DAC-nya ini, lubang handset. HP ini tuh bagus banget nih ya suaranya. Saya pakai HP ini cuma buat dengerin musik, saya layarnya tuh gak terlalu kepake, makanya saya agak-agak males gitu mau benerin layarnya tuh. Makanya saya biarin aja layarnya kayak gini. Ya selama HP ini bisa saya pakai buat yang saya inginkan, yang saya butuhkan dari HP ini itu buat setel musik, ya gak masalah sih layarnya kayak gini juga. Bahkan ini aslinya udah bercak-bercak juga layarnya pas saya beli itu. Ini HP saya beli kondisi minusan. Saya beli agak murah ini 500.000. Soalnya HP ini harganya agak-agak digoreng karena oke nih, koneksi IndiHome cacat ini seperti biasa. Oke, saya pilih setup offline aja ya. Gak usah pakai internet lah, males kalau koneksi IndiHome kayak gini. Ini, apakah kamu mau dimata-matai oleh Google? Iya, saya mau dimata-matain Google. Oke, kita harus nambahin password sama fingerprint. Oke, saya coba tambahin password dulu ya. Kita pilih 3x3. Saya pasang dulu password saya, gak bakal saya liatin ke kalian. Oke, saya udah bikin pattern atau polanya. Ini tuh kayak di Redmi Note 4 kemarin ya, saya pasang ROM MIUI, dipaksa harus pasang password, gak bisa di skip. Kita pasang fingerprint, kita tempel, ini sensornya di belakang. Kita pasang fingerprintnya. Oke, fingerprint udah kepasang. Dan kalau di custom ROM ya HP ini tuh, oke ini kita next aja. Kita pakai gestur aja navigasinya. Kita skip ini dan start. Dan kita akan masuk ke tampilan awal Lineage OS Android 14. Jadi HP ini LG V20 tuh kata LG itu layarnya ada dua, ada layar yang di bawah ini yang besar dan layar kecil yang di atas sini. Katanya layarnya ada dua. Padahal aslinya layarnya cuma satu, dan cara kerja layarnya itu sama kayak HP Pony zaman sekarang. Jadi ada potongan di pojok sininya buat kamera. Dan ini tuh HP kedua yang ada layar poninya. Yang pertama itu LG V10 dan ini LG V20 tuh HP kedua yang ada layar poninya. Ini buktinya nih. Nah ini lihat tuh layar poni kan tuh, layarnya kepotong di sininya. Ini tuh lebih awal daripada iPhone atau HP lain, rata-rata HP lain. Yang pertama tuh LG V10 dan ini HP kedua. Jadi LG yang penemu HP layar poni sebenarnya itu. Dan ini adalah HP kedua LG yang pakai layar poni dan HP kedua yang pakai layar poni juga. Dan sekarang kita sudah berhasil custom ROM ke Android 14 tanpa bootloop. Kita coba cek di setting versi Android-nya ya. Versi Android-nya About Phone. Kita ke bagian Android version. Nah ini Android 14 asli. Android 14. Nah asli ini.
Android 14 di LG V20 ini asli real custom ROM, bukan editan. Saya nggak tahu nih Easter egg-nya kayak gimana nih Easter egg Android 14. Ini saya pertama kali nih saya pakai Android 14. Awalnya saya di Redmi Note 4 tuh pengen nyoba Android 14, cuman pas pas voting voting di channel kalian pada lebih milih pasang Android 9, ya udah saya pasang Android 9 sesuai keinginan kalian. Kayak ini gimana cara aktifinnya? Atau gak ada ini, nggak ada aktifinnya. Cuman gini-gini aja. Kayaknya cuman gini-gini aja sih Android 14. Mantap nih. Bisa pakai Android versi terbaru ini, padahal ini HP keluaran 2016 ini tuh ya. Kalian bisa lihat nih udah jadul ini tampilannya juga. Tampilan HP ini. Tapi anehnya ada poninya, layarnya kayak HP zaman sekarang. Walaupun badak gini, poninya segede gini. Oke, saya udah connect ke WiFi sekarang. Nggak tahu tadi agak-agak susah connect WiFi-nya. Kita bisa buka YouTube buat ngecek suaranya. Pastiin si HiFi Quad DAC-nya sudah aktif ya. Oke, HiFi Quad DAC-nya sudah aktif. J2 Prime HP Tolo. Oke, mana? Nah, ini dia. Ini original song saya. Saya pernah bikin lagu tentang J2 Prime. Kita coba setel di HP ini. Aduh, ada iklannya ini. Tahun 2006. Ini ada lanjutan dari Galaxy J2 dan Gen Prime. Oke, kuat DAC-nya jalan ya di ROM ini. Jadi saya bisa colok handset dengan enak. Ini saya colok handset yang berat ini, 250 ohm, ini masih ngangkat HP ini. Gak kayak HP yang lain udah ketar-ketir kalau dicolok-colok handset yang berat-berat. Oke, jadi fitur HiFi Quad DAC-nya udah jalan dan HP ini udah ke Android 14 juga. Oke, kita akan lihat-lihat ini tampilan Android 14-nya. Jadi ini UI-nya ya seperti Android 14 lah. Android 14 tuh gak jauh sama Android 12. Yang saya kerasa beda tuh ini pas swipe ini, yang gesturnya ini beda ininya, ikonnya. Tapi selain itu sih kurang lebih sama ini. Ya ini tampilan Android 12 ke atas kurang lebih gini. Untuk sisa internalnya ini kepake sekitar 10 GB pas kalian pasang ROM ini. Dan ini juga support ini double tap to wake atau tap to sleep. Ini asli Android 14, cuman ini kan pakai Lineage OS, jadi kostumisasinya tuh gak terlalu banyak. Gak kayak ROM Nusantara yang banyak banyak kostumisasinya, bisa dibikin jamet tampilannya. Kalau di Lineage OS enggak. Kalian paling cuman bisa ubah tombolnya ini. Udah itu status barnya bisa kalian ubah dikit. Kalian bisa tambah yang ini yang buat upload sama download, kecepatan download ini bisa kalian atur. Sama kalian juga bisa atur ininya posisi jamnya dan juga baterainya ini. Apakah ada persennya atau enggak. Ya minim banget sih ini ya kostumisasinya. Tapi karena emang Lineage OS sih bukan fokus kostumisasi, jadi emang ya wajar gitu kostumisasinya nggak terlalu banyak. Jadi ternyata saya perlu ngerot HP ini. Saya perlu pasang Magis karena saya ingin ngematiin semua EQ yang ada di HP ini dan ngebuat output audionya lebih jernih. Jadi saya harus pasang Magis dulu. Kita akan pasang Magis di HP ini. Oke, saya udah dapat Magisnya, kita langsung install aja dan terinstall. Oke, jadi saya coba balikin ke recovery bawaannya. Saya mau coba ini flash zip Magisnya aja yang lebih gampang. Kita pilih yes sama kayak tadi. Tapi kali ini kita bakal masuk ke recovery bawaan Lineage OS tadi. Oke, kita masuk ke recovery Lineage OS. Sekarang kita apply update lagi pakai ADB sideload. Oke, ini muncul lagi yang signature verification. Kita coba yes. Nah, sekarang benar nginstal nih. Oke, ini lagi bikin ininya, boot IMG barunya. Ini proses install Magisnya nih. Dan berhasil. Kita restart sekarang HP-nya. Oke, kita berhasil dan ini minta restart nih. Kita pilih oke aja. Saya udah download ininya filenya, kita install from storage. Nah, ini namanya Ainur Narsil. Jadi ini tuh buat menghilangkan EQ yang ada di HP. Membersihkan EQ yang merusak suara. Jadi suaranya bakal auto lebih bersih seharusnya. Setelah pakai ini. Oke, ini udah beres, kita bisa langsung restart. Dan setelah ini saya bakal auto coba. Oke, ini dari tadi saya rekam ini ke
ke pause ke stop sendiri nih gara-gara tombol spasinya ini, tombol spasi di keyboard saya tuh kena mulu sama kabel ini. Ini kabelnya agak-agak bangsat, terlalu tebal juga, jadi mencet-mencet mulu ke spasinya. Saya ngerekam di mati di tengah jalan. Oke, saya akan coba sekarang. Saya udah colok ininya, handsetnya, dan kita akan coba style musik dan saya cek sini suaranya apakah lebih bagus atau enggak. Oke, ini benar suaranya jauh lebih baik daripada dibanding sebelumnya, sebelum saya pasang Narsil. Terus setelah saya pasang Narsil, suaranya lebih jernih, lebih keluar ini ya powernya, dan ya apa itu gak aneh-aneh suaranya. Sebelumnya itu suaranya tuh agak-agak aneh-aneh gitu, kayak ada micin-micinnya dikit. Jadi ini modul Ainur Narsil tuh bikin suaranya jadi lebih jernih dan gak banyak processing, gak banyak micin-micin aneh-aneh. Itu micin-micinnya tuh, micin-micin Android tuh dihilangin sama modul itu. Dan ternyata masih support di Android 14. Jadi HP ini masih enak buat setel musik, apalagi dengan hi-fi quad DAC-nya. Jadi dari software udah dibersihkan, dari EQ micin-micin itu, dari hardware-nya juga udah bagus, udah pakai hi-fi quad DAC. Dan kalau di custom ROM ini hi-fi quad DAC-nya itu dipaksa di mode high impedance walaupun kalian colok handset yang powernya lemah. Jadi ini udah mantep banget buat audio setelah dioprek ini tuh. Udah gak ada obeng ini, gak ada obat ini HP. Audionya mantap banget. Jadi oprek kali ini kita sudah sukses memasang custom ROM dan juga memasang modul-modul audio. Beda ya sama kemarin, kalau kemarin kita pasang modul gaming ya, karena kita pengen main game, tapi karena HP ini tujuan utamanya bukan buat main game, jadi kita gak pasang modul-modul gaming, kita gak bikin HP ini jadi HP gaming, tapi kita bikin HP ini jadi HP audio, tetap HP bukan DAP. HP ya HP, DAP ya DAP, dan ini tuh HP audio bukan DAP. Jadi itu aja, sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Oke.